pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kebijakan moneter. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Maiktuta Sarunggu. Kemudian ada Reni Limbong, Katrina, Hertin, Juniati, dan Rabina. Nah, oke, yang pertama pengertian kebijakan moneter akan dibahas oleh Katrina. Shalom, nama saya Katrina. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang yang beredar pada suatu negara. Nah, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Juga tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang diukur dengan kesempatan kerja. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis kebijakan moneter. Berdasarkan tujuannya, ada dua kebijakan yang biasanya digunakan oleh banyak negara, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Yang pertama, kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Jadi, tujuan keseluruhan dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai jenis kebijakan. Yang pertama tadi telah dijelaskan oleh teman kita Juniati. Yang kedua di sini yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan kebijakan moneter. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya, serta tidak sama dari waktu ke waktu. Tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis, karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan kebijakan moneter, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Dan yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Penjelasan lebih detail dari tujuan moneter adalah sebagai berikut. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Yang ketiga, distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang keempat, membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang keenam, menjaga kestabilan harga. Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketujuh, meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru, sehingga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang ke-8, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang
dampak kebijakan moneter, di mana dampak kebijakan moneter ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Di mana dampak positif adalah yang mampu untuk mengatur dalam pembuatan dan juga pengedaran rupiah di seluruh Indonesia. Kemudian dampak negatif yang bisa didapatkan adalah apabila nantinya uang yang diedarkan ini jumlahnya sedikit, maka akan terjadi krisis ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di komentar. Terima kasih.